Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi bagaimana tata cara pelaksanaan etika pengadaan barang dan jasa. Sebelum kita membahas materi kita pada kali ini, kami akan menjelaskan pengertian apa itu etika pengadaan barang dan jasa. Nah, sudah kita ketahui semua bahwa pengadaan barang atau jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Nah, sedangkan kata etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Kata selanjutnya yaitu etika pengadaan. Etika pengadaan sendiri adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang ataupun jasa. Dapat kita simpulkan bahwa etika pengadaan barang ataupun jasa yaitu mengatur bahwa semua pihak diwajibkan untuk melaksanakan secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang ataupun jasa. Diharuskan bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang ataupun jasa. Etika pengadaan barang ataupun jasa sendiri telah diatur di dalam pasal 7 Perpres nomor 16 tahun 2018. Dalam pelaksanaan etika pengadaan barang ataupun jasa, yang pertama haruslah tertib dan bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu profesional, mandiri, dan menjaga rahasia. Yang ketiga, yaitu tidak saling mempengaruhi. Yang keempat, yaitu menerima dan tanggung jawab. Etika pengadaan barang atau jasa yang kelima yaitu menghindari konflik of interest. Yang keenam yaitu mencegah pemborosan. Yang ketujuh yaitu menghindari penyalahgunaan wewenang. Dan yang terakhir yaitu tidak menerima, menawarkan, ataupun menjanjikan. Lanjut kepada penjelasan mengenai etika pengadaan barang atau jasa. Yang pertama yaitu tertib dan bertanggung jawab. Maksudnya adalah pihak-pihak yang terkait itu harus menjalankan tugas secara tertib dan juga diliputi oleh rasa bertanggung jawab guna untuk mencapai tujuan dari pengadaan barang atau jasa tersebut. Apapun barang atau jasa yang telah disepakati atau ditawarkan sebelumnya harus diselesaikan secara tuntas sesuai dengan kontrak yang telah ditentukan. Begitu juga dengan jangka waktu pelaksanaannya itu harus sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, tidak bertele-tele dan harus jelas sehingga pelaksanaannya pun dapat berjalan dengan tertib. Etika pengadaan barang atau jasa yang kedua yaitu profesional, mandiri, dan juga menjaga rahasia. Maksudnya di sini yaitu tidak boleh ada pihak yang memberikan bocoran atau menerima bocoran mengenai isi ataupun rincian dari dokumen rahasia. Contohnya, sebelum tender ada pihak yang berbuat curang dengan memberikan bocoran ataupun menerima bocoran mengenai isi dari dokumen rahasia yang bisa saja berisikan spesifikasi mengenai suatu pelelangan. Dengan informasi ini, pihak yang berbuat curang tersebut dapat lebih dahulu mengumpulkan dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk pelelangan ini. Sehingga ini juga berdampak langsung kepada pesaing-pesaingnya yang melakukan dengan jujur. Hal ini jelas-jelas menyalahi etika pengadaan jasa ataupun barang, yaitu profesional, mandiri, dan juga menjaga rahasia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu di poin C, poin D, dan poin E. Pada poin C dijelaskan bahwasanya tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan tidak sehat. Lanjut ke poin D yaitu menerima dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak yang terkait. Yang terakhir yaitu poin E, itu dijelaskan menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait
baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian etika pengadaan barang dan jasa pada poin kelima, 6, dan ke-7. Pada poin kelima ini menghindari atau mencegah terjadinya pertentangan kepentingan terhadap pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Larangan adanya pertentangan terhadap kepentingan pihak yang terkait ini sudah secara jelas diatur di dalam etika pengadaan barang dan jasa. Sebabnya terjadi kerawanan yang cukup tinggi dan untuk menghindari terjadinya praktek monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Pada poin yang ke-6 ini menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan barang dan jasa. Di sini itu pelaku PBJP itu diharuskan untuk melakukan beberapa hal, yaitu kesederhanaan atau tidak bermewah-mewah, melakukan kehematan atau kecepatan untuk menghemat waktu dan tidak membuang waktu, dan melakukan kecocokan terhadap suatu barang, serta diharuskan untuk melakukan keamanan terhadap keuangan barang dan jasa. Pada poin ke-7 ini juga terdapat menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara-negara dalam pengadaan. Di sini itu penyalahgunaan wewenang itu dimaksudkan melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan. Diharapkan di sini pelaku PBJP ini untuk mencegah atau menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang agar berpotensi kedepannya tidak merugikan negara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Pengertian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi kesimpulan dalam penjelasan kelompok kami adalah untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang dibutuhkan haruslah memperhatikan etika-etika yang sudah tertera dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa tersebut. Nah, etika dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa merupakan perilaku yang baik dari mana semua pihak terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa tersebut. Apabila dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut melanggar etika, maka pihak-pihak yang dikalahkan oleh panitia pengadaan barang dan jasa tersebut dapat mengajukan keberatan ke pengadilan yang berwenang. Nah, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih.